semangat sahabat Satu Pena dan sahabat kreator era AI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia dan abang saya, Abang John Minopri. Hai abang, Hai Amel, apa kabar Amel? kabar Beda baik. istilahnya Amel, Seru biar kita seger kaget, aja. energi, keren. Kita senang banget bisa menyapa kembali sahabat Satu Pena dan kreator era AI di program Ngobrol Bareng Kreator, di mana kita akan selangkah lebih dekat mengenal bukan hanya penulis sebetulnya, tapi juga mereka yang menghasilkan karya dari buah pikiran mereka, apalagi di era saat ini, di era artificial intelligence, yang juga berupaya untuk ikut serta memanfaatkan kebaruan teknologi itu dalam proses kreatifnya, dalam proses menghasilkan karya. Kali ini ada seorang tokoh yang seru banget untuk kita ajak bertukar pikiran, untuk kita gali lebih jauh dan kita selangkah lebih dekat rasanya ya mengenal tokoh ini dengan cara berpikirnya, dengan proses kreatifnya, dan juga dengan cerita-ceritanya dalam berkarya. Siapakah dia, Abang John? Ya, ini Amel ini orang luar biasa, sekampuang ya sama saya. Dari Bukit Tinggi, namanya Yusrizal Karana. Dia terjun ke profesional jurnalistik dari tahun 94. Tapi sebelum itu dia aktif di majalah Dinding, majalah Kampus, bikin biografi. Sekarang kayaknya dia memimpin media online namanya Hati Pena. Yes. Kita temui saja eh, Yusrizal Karana. Apa kabar, Bro Yus atau Bung Yus atau udah Yus? Waduh. Kabar aku. Sehat Bang Jan. Selamat Sehat malam ya. Bang Jan. Selamat malam Mbak Mel. Oke. Sedang di manakah sekarang, Bro Lampung. Yus? Di Ya, Lampung ya. Jadi menetap di Lampung. menetap di Lampung. Apa kesibukan sekarang? Sekarang lagi fokus ke media online Hati Pena karena kelihatannya Hati Pena ini direspon oleh pembaca dan mendapat tempat juga rupanya di hati pembaca. Jadi kita lagi fokus di situ. Apa artinya direspon itu? Eh, Artinya banyak sekali penulis-penulis, penyair-penyair yang levelnya bukan hanya lokalan Lampung, tapi nasional. Bahkan ada yang dari Bangladesh, dari India, dari Turki, itu mengirimkan puisi ke Hati Pena. Jadi saya sampai apa namanya ya, eh, repot gitu ya untuk mengedit satu persatu sampai hampir 40 artikel per hari. Bayangkan. Dan luar itu pun nggak selesai, harus disambung besok. Saking banyaknya. Saya boleh ngelamar kerja ini kali ya. Boleh aja jadi editor. Mengapa bisa sampai seterkenal itu? Sampai dari luar negeri juga mengirimkan karyanya. Apa Begini, rahasianya? ya begini. Saya lihat ceruknya. Saya lihat karena kita sudah lama berkecimpung di media online maupun cetak dan elektronik. Saya lihat ada media online ini yang kurang spesifik gitu ya. Rata-rata kan umum. Ambil politik, ekonomi, kriminal, semua berita diambil gitu. Nah, saya keluar dari zona itu, saya ambil khusus ke sastra dan pegiat literasi. Karena gini, kalau saya ambil media yang umum seperti politik, hukum, ekonomi, kriminal, dan sebagainya, maka saya harus merekrut banyak reporter di lapangan. Karena media online itu kan yang diutamakan kecepatan. Jadi Mm-mm. peristiwa hari ini, kalau bisa detik ini, menit ini juga tayang begitu. Nah, saya nggak bisa bersaing dengan media-media mainstream yang sudah lama eksis. Nah, bagaimana caranya untuk menyiasati supaya media kita juga diterima pasar? Saya ambil inisiatif kalau gitu kita mengambil media yang orang biasa menulis, baca puisi, kemudian mereka yang mengirim artikel. Jadi saya nggak perlu lagi mencari merekrut reporter kan, karena mereka dengan senang hati dengan sendirinya mengirim artikel-artikel gitu. Termasuk Mbak Amel juga ngirim artikel, Bang John juga pernah ngirim artikel kayak gitu.
Nah, disitulah kelihatannya mulai bereaksi teman-teman penulis, mulai aktif dan mereka berinteraksi. Bayangkan Bang John, Mm-mm. kira-kira 2 jam 3 jam aja itu nggak tayang itu saya ditelepon. Kok belum dimuat sih? Kok belum dimuat sih? Kira-kira begitu. Itu Hmm. kita ngirim artikel, hati pena ngirim honor nggak? Enggak. Jadi itu sebenarnya untuk menyalurkan hobi. Menyalurkan hobi. Barangkali kalau dia ngirim artikel ke media mainstream, mungkin butuh waktu 2 3 4 hari bahkan sampai berbulan-bulan. Nah kalau kita kan hari ini dikirim, hari ini tayang. Jadi ada kepuasan batin lah di sini. Kita nggak cari materi di sini. Makanya saya juga nggak cari-cari yang lain, cukup main di situ aja. Lalu duitnya dari mana? Pelan-pelan kita ingin mencari sponsor ya. Kita kan ada tuh space-nya karena kita lagi dalam proses, lagi apa namanya mandiri ya nanti pada akhirnya kita akan menerima iklan. Dari iklan nah, bukan dari penulis bukan. Gimana? Apa prospek iklan itu ada memang? Ada, ada. Kayak Bisa dijelaskan ya, apalagi ini segmented ya, khusus iya, Iya, sastra. benar. misalkan Ceruknya tuh gini, terlalu spesifik. Ya gimana misalkan itu Mel? Mungkin nggak Mel? Mungkin, tapi penasaran gimana Nah, Mas Yusrizal menjalankannya. Aku juga dicolek-colek untuk ikut jadi di redaksinya nih. Siap iya, perintah. aduh saya pengen dicolek dong, kalau dicolek ini sama Bung Yus. iya. Jadi sebenarnya iklan ini ya kita semangatnya harus optimistis saja. Beberapa BUMD kan ada di Lampung kayak misalnya Bank Lampung gitu ya. Ini dalam rangka tahap lobby karena Ketua Satu Pena juga kan ada channel ke situ gitu ya. Kemudian Mm-mm. ada beberapa perusahaan kawan yang punya lembaga-lembaga pendidikan gitu kan. Nah, ini kan juga karena Hati Pena ini juga bersinggungan dengan lembaga pendidikan, dengan dunia pendidikan, maka peluang untuk menerima iklan atau mendapatkan iklan dari lembaga pendidikan kayak universitas, sekolah-sekolah, itu membuka peluang. Kayak sekarang ini ada lembaga khusus, lembaga bimbel. Dia sudah Mm-mm. pasang iklan tuh paling atas sendiri itu. Nah, jadi Hmm. itulah kita bisa mulai bergeraknya. Ya pelan-pelan lah. Karena kan baru jalan 3 bulan, bulan ketiga ini ya. Masih muda sekali. Tapi masif pergerakannya ya. Kita Ya, lihat ya. Antusiasmenya tinggi. Ya mudah-mudahan responnya ini ya. Antusiasmenya terus menyala. amin. Tapi gimana itu eh, lahir Hati Pena itu? Mas Yusrizal ini kan wartawan kawakan ya, Abang John ya. Ya, senior, pernah kemana-mana, pernah jadi ini Ya, macam-macam lah ini Pernah ya ya pengalamannya. Bagus. menjadi ya, pemimpin redaksi bahkan sejak dari SMA. Jadi Mm-mm. majalah dinding, iya. apa namanya pemimpin redaksi majalah Ini. dinding di sekolah. Nah, saya mau tanya dulu ini, Bung Yus. Baru 3 bulan, tetapi para pengusaha bimbel sudah masang. Yang baca adalah para peminat sastra. Apakah artinya kan kalau dia pasang bimbel itu masang, harapannya anak-anak SMA, SMU itu SLA membaca ya pengumuman itu. Apakah memang pembaca dari Hati Pena ini berasal dari SLA, Enggak. SMU? Jadi segmennya sebenarnya Hati Pena ini memang penulis-penulis profesional, penyair-penyair profesional, lokal, nasional, bahkan internasional ya. Tapi mereka kan punya anak, punya saudara, punya keponakan, punya adik gitu loh. Jadi mungkin dengan cara setiap hari karena berinteraksi dengan media online itu, maka informasi itu kan setiap hari dia baca. Oh, bimbel ini, bimbel setiap hari. Dengan sendiri ini dia udah mengenalkan ini lembaga pendidikan itu ya dari media online kita itu. Kalau anak-anak sekolah sih enggak banyak. Cuman mahasiswa, kalau mahasiswa ada. Tapi Mahasiswa, kan tapi ya, mahasiswa sudah kuliah, jadi iya. nggak relevan buat mereka iklan bimbel. Adik-adiknya barangkali ya, Ada. adik-adik, anaknya tetangga gitu. Kemudian potensi iklan yang lain dari mana itu?
Eh, belum sih sebenarnya, belum terlalu fokus ke sana karena kita nggak profit oriented sebenarnya. Ini kan kerja sosial ya, ingin menyalurkan menyalurkan hobi, bakat gitu ya. Yang tadinya sulit benar tembus untuk media mainstream, coba masuk Hati Pena. Pelan-pelan nanti kan mereka kan punya keberanian, punya waktu untuk memperbaiki, oh ini yang kurang baik, ini yang kurang bagus. Dan kita akan kirim kritikan ke penulisnya. Saya pernah berapa kali saya kirim kritik, saya WA kan bahwa ini tulisannya harusnya begini, begini, begini. Jadi dia dengan senang hati akan merubah gitu. Jadi kritik maksudnya dari Bung Yus sendiri atau dari mana? Dari saya ya Redaksi ya. dari redaksi ya, dari redaksi. Ya, Kalau kita misalnya yang menulis itu senior ya, tapi Bung Yus tidak kenal, lalu dikritik, misalnya siapalah ya yang senior, ya kata kalau di Lampung ada Isbedi gitu ya, kemudian dikritik itu apakah pas gitu? Gitu. enggak, saya yang senior-senior saya harus baca dulu orang yang saya kritik. Kalau orang sudah senior, mah saya nggak mau mengganggu hasil karya dia. Bahkan salah pun itu barangkali dianggapnya seni. Contoh begini, eh bukan satu bahkan banyak sekali saya penyair-penyair kita menulis puisi itu tidak mengindahkan titik koma dan tidak mengindahkan kapital, huruf kapital. Namanya sendiri bahkan tidak dikapitalkan misalnya. Atau narasoma misalnya kan. Itu A-nya nggak kapital, N-nya nggak kapital gitu. Nah, hal-hal yang begitu tuh saya anggap itulah seninya di situ. Jadi kalau seandainya itu kita kritik, nanti akan panjang lebar ceritanya bahwa dia tidak hanya bicara masalah poebi, bukan hanya EYD, tetapi ini bicara masalah seni. Nah, kalau sudah begitu kan nilainya kan sudah, value-nya kan sudah beda. Tidak terbatas dengan definisi-definisi Puebi itu sendiri, Bang. Nah, Gitu. pertanyaannya kenapa Bung Yus itu mengambil kebijakan memberikan kritik? Iya, karena Pada sebagian orang menerima kritik itu kan dia tidak nyaman barangkali ya. ya, kan kita tujuan kita kan memang membuat supaya dia tuh lebih profesional, lebih lebih maju begitu. Dan kita lihat juga oh, orang ini baru muncul nih. Mungkin nanti saya seheloan, kita WA-kan dulu, kenalkan dulu. Oh baru pertama dua kali, tiga kali. Bahkan ngaku, Bang tolong ini dikritisi. Bahkan mereka minta gitu. Hmm. Nah, kalau ketika dia minta, kita akan masukkan teori-teori yang seharusnya begini. Gitu. Apakah itu tidak Jadi tergantung menempatkan apa redaksi itu di level yang tinggi sementara pembaca itu di level yang bawah? Ada kesan begitu nggak? enggak, kan yang tahu kan cuma kita. Yang tahu kan cuma redaksi. Yang pembaca-pembaca dengan penulis-penulis lain nggak tahu. Apakah dia pemain baru atau pemain lama, mereka nggak tahu. Itu kan japri, hurufnya langsung ke WA kita. Nah, tadi Bung Yusuf sempat melontarkan sehari bisa 40 naskah sehingga mengeditnya aja makan waktu, masih sempat Iya. masih kritik. Ya, tentu besoknya, nggak hari itu juga kan. Ya, besok kan terima Ketika lagi 40 naskah lagi, besok terima lagi 40 nggak naskah lagi. maksimal itu, karena pernah juga yang 30 gitu kan. Nggak selalu 40. Pernah sampai 40, tapi nggak selalu. Ada sampai 30, bahkan sampai 27. Cuman memang saya punya target. Sehari harus 30 artikel. 30 rata-rata artikel sehari. Dan itu selalu melebihi kuota, tergantung saya dengan dukungan kesehatan aja. Kalau lagi fix bisa sampai malam jam 10 saya ngedit aja. Bisa 40 memang. Tapi kalau lagi nggak fix, saya lagi kontrol kesehatan ke rumah sakit ya udah. Seberapa dapatnya? Kadang 20 pernah. 17 terakhir pernah. Tapi Gitu. kelihatannya sehat ya Mel, Mhm. nggak kelihatan sakit ya Mel. Iya, tapi itu banyak banget ya untuk sehari ya. Berarti memang antusiasmenya bahwa orang-orang mengirimkan karya tulis, apalagi spesifik di dunia literasi dan sastra, begitu ya. Itu banyak sebetulnya ya Mas Yusrizal ya. Ya lumayan banyak lah itu. Kalau menurut ukuran itu teman-teman tuh pada nggak heran itu.
geleng-geleng kepala lah, kok bisa sampai segitu banyak gitu ya. Karena Hmm. dengan ada teman kita juga itu dia mengedit artikel paling banyak 15 sehari. Tapi Hmm. saya kan beda. Hmm. Saya itu yang saya terima kan penulis-penulis profesional yang nggak perlu diedit lagi, tinggal masuk-masukin gambar, tinggal kasih Ya. judul segala macam, langsung upload. Iya. Satu artikel antara 5 menit sampai 7 menit itu udah paling lama. Hmm. Gitu. Karena udah Oh, jadi tulisannya udah matang. edit minor aja ya. Hit Iya. minor. Tapi kalau memang pendatang baru, itu baru saya melotot mata saya. Nggak boleh ada yang salah. Karena nanti Hmm. akan menjadi Nah, kalau presiden. saya ngirim artikel, artinya saya kan pendatang baru ini kan di Ya, Hati Pena. Wah, dieditnya banyak pasti itu ya. kan kelihatan sih. Kelihatan kok kalimat-kalimatnya, huruf komanya di mana. Kan kadang kan kalau orang yang nggak biasa menulis sudah sudah kata dispasikan koma, sudah itu spasi lagi koma. Jadi komanya di tengah antara spasi dan spasi. Nah itu aja kita kelihatan. Tanda tanya, tanda serunya misalnya dia bikin artikel. Di situ aja kelihatan, oh ini pemain baru. Nah, dalam pengalaman Bung Yusi dari pengirim naskah, biasanya kesalahan mereka itu apa yang paling banyak dalam menulis? Tanda baca, tanda baca, tanda baca dan logika cerita. Mm-mm. Lebih Itu yang spesifik tanda bacanya apa? Titik tanda tiga, baca, titik dua, atau tanda petik, atau tanda petik kadang ada kalimat langsung dan tidak langsungnya kan. Misalnya koma, tanda petik dua, sudah itu bla 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 bla, kalimat langsung, sudah gitu kan. Sudah itu tutup petik. Nah itu tuh kadang-kadang mereka nggak begitu paham. Mana Mm-mm. membuat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Itu satu. Yang kedua, ada satu paragraf nggak ada koma, nggak ada titik, panjang sekali. Sehingga napas orang membaca habis di jalan. Nah, itu saya perbaiki. Bahkan kalimatnya saya bikin putus di tengah, bikin kalimat baru begitu. Saya nggak enak nyaman dibaca. Itu yang terjadi, yang sering saya lihat. Kalau puisi sih nggak begitu, cuman memang bahasanya diksi yang dipilih itu dangkal, terlalu umum gitu ya. Nah, itu saya biarin aja karena itu kan pilihan ya. Cuman ketika banyak padu padan katanya yang nggak pas tuh saya koreksi. Saya telepon, saya tunda dulu besok baru saya muatin. Begitu. Hmm. Saya baru dapat kritik juga dangkal. Kata dangkal itu baru saya terima juga atas puisi saya hari ini. jangan-jangan Tapi dari Bung memang, Yus. tapi itu memang itu proses ya. Artinya Hati Pena Mas Yus Rizal menyediakan ruang untuk teman-teman, baik yang pro maupun yang pemula, untuk bisa berproses begitu ya dalam dunia sastra. Jadi yang bukan penyair boleh ambil bagian, kira-kira seperti itu ya. Iya dong. Semangatnya seperti itu. Oke, Abang John, boleh kita bergeser? Aku mau mengenal lebih dekat Oh Mas iya, Yus boleh Rizal, silakan. boleh ya? Wong apa? Apa kalau orang orang awak ya. Kurang Mas Silau. Yus Rizal ini lahir di Tanjung Karang. SD SMP-nya di Bukit Tinggi. Berarti asli orang orang Bukit Tinggi ya, Mas Yus Rizal ya. Ya, Nah, penasaran sebetulnya, Mas Yus Rizal ini kalau kita lihat rekam jejaknya itu lebih banyak masa karirnya dihabiskan di dunia jurnalistik. Itu sejak kapan mendedikasikan diri? Apakah sejak SMA saat menjadi pemret bagi majalah Dinding atau sejak kecil atau apa sih sebetulnya latar belakangnya itu ceritanya? ya Mbak Amel, makasih. Sebenarnya begini, bersentuhan dengan dunia jurnalistik yang profesionalnya sih, begitu saya pas udah selesai ujian skripsi, belum terima ijazah, belum sudah, saya sudah jadi wartawan. Tapi Ah, yang menulisnya itu sejak SMA. Saya jadi hmm. pimret di majalah Dinding karena kebetulan saya ketua OSIS pada saat itu, merangkap Wis. jadi pimpinan direk. Jadi dinding halaman sekolah itu saya bikin apa namanya majalah dinding pakai triplek begitu ya kan. Itu Aha, aha. tempel-tempel pakai puisi-puisi, cerpen lucu-lucu, gambar-gambar vinyet, karikatur. Ya. Itu anak sekolah IPA, IPS, biologi itu saya kerahkan semua untuk menulis itu. Sampai majalah dinding itu penuh. Itu kenangan saya waktu SMA. Nah, waktu kuliah saya divisi.
Saya kebetulan aktivis jadi sekretaris senat waktu itu. Saya jadi terpilih menjadi redaktur ya di majalah ini, majalah buletin lah sebenarnya. Namanya Republika. Jadi sebelum Republika lahir punya Mhm. Bang siapa namanya Pak Ichmi, Iya, itu kami sudah Republika punya Sekolah. Republika. Ah, Ah, Oh, jangan-jangan tuh. plagiat itu dari Pak Harto ya. kan nama Ada Republika itu. copyrightnya nggak tuh? Kalau Cuma ada copyrightnya bedanya bisa. Republika. Republika pakai C. Oh, Oh, berbeda, berbeda. beda berarti. Iya. Aman. Nah, setelah setelah itu baru saya nyusun skripsinya tentang media massa malahan. Hmm. Skripsi saya tentang Lampung Pos, makanya saya diminta sama Lampung Pos, udah kamu jadi wartawan gitu. Mulai besok kamu liputan. Padahal belum wisuda, belum terima ijazah itu. Itu dari mana awalnya suka media di masa SMP SMA itu? Bagaimana ceritanya, Uda? Karena saya hobi membaca dari kecil. Jadi waktu SD, Hmm. SMP, saya kan di Bukit Tinggi nih SD, SMP. Abang saya kan punya toko optik kacamata, kacamata. Mama ya paman punya optik. Kemudian abang saya juga jaga optik di situ. Nah di halamannya itu ada yang jual majalah, koran. Nah, Hmm. jadi setiap minggu itu kalau nggak saya yang baca majalah, kalau nggak kakak saya ngirim dari Padang Kota ke Bukit Tinggi dikirim. Kalau dia yang Apa punya. majalah apa? Paling Mulai dari favorit. Bobo, kawanku, si Kuncung, Ananda. Oh. Waktu SMP saya Anita. Anita itu benar cemerlang juga majalah. Hafal semua saya majalah-majalah waktu itu. Jadi sudah tertarik dengan dunia baca membaca, tulis menulis sampai akhirnya ke dia pas kuliah juga hobi Ya, menulis. pertanyaannya begini, Bung. Kan itu majalah sebenarnya kan punya orang di luar. Ya, Ya, dititip misalnya gitu kan. ya, Apa yang mendorong itu Bung Yusrizal membaca ya? Apakah ada dorongan dari orang tua rajin-rajin membaca enggak, atau apa enggak ada gitu? dosa. Kan sebenarnya Karena kan banyak pilihan di sana kan. Waktu itu misalnya memilih main gitu ya, ya. di membaca. Tapi kenapa memilih membaca gitu? Dari mana itu keinginan membaca itu timbulnya gitu? Oke, jadi gini, saya setiap Sabtu Minggu kan dari Bukit Tinggi ke Padang. Hmm. Jaraknya sih sekitar 90 kiloan lah itu. Nah, jadi kalau ke Padang, itu saya kan ikut nemenin abang jaga toko. Hmm. Nah, di depan yang di toko itu kan orang jual majalah, jual koran. Ya tinggal ambil aja, tinggal dibaca. Gitu sih. Sebenarnya sambil jaga temen nemenin abang baca apa jaga toko sih sebenarnya. Karena mau main juga sama siapa? Kita bukan orang Padang, kita Bukit Tinggi kan. Nggak ada temen juga mau kemana-mananya. Jadi Ya masalahnya kan di samping tukang koran itu ada pedagang ketupat, ada pedagang sate, ada macam-macam kok arah matanya ke majalah, surat kabar. karena majalah Bukan ke itu kan sate ya. Kebaikan gitu. gambarnya kan menarik, gambar Bobo, misalnya kan gambar kelincinya menarik gitu ya. Sudah itu gambar si Kuncung, gambar majalah Ananda, itu dari covernya aja sudah menarik. Itu yang membuat saya tuh jadi tertarik baca lagi pertama halaman pertama, kedua. Jadi ketertarikan itu karena ngeliat aja awalnya. Lama-lama jadi suka gitu baca majalah. Jadi pertama itu tertarik visualnya ya. Visualnya betul. Lalu apa yang Hmm. favorit dibaca ketika itu? Apakah cerpen, apakah yang lucu-lucu, atau Paman Gober, atau apa? Zaman dulu kan ada Paman Gober ya di majalah Bobo ya. Ya, Masih ingat Bung Yus, Paman Gober? masih lah. Amel nggak nemuin ya Paman Gober ya, Amel? Aman Gober. Ya, tahu Amel? Hmm. Ya, sorry, Bona, sorry. Bona berbelalai panjang. Ya, Nek, iya, si Sirik nenek sihir. Denny manusia ikan. Nah, Ya, itu apa bagian mana yang paling menarik bagi Bung Yus dari semua artikel yang ada di depan mata itu yang gratis itu? Karena tertarik karena gratis ini ya. harus disebut gratisnya ya. Yang disebut gratis ya. Kalau beli kan malas aja ya. tapi Bobo sih memang. Bobo yang menghibur itu Bobo. Cerita Bobo Oh, sama Paman Gobel. Ya. itu umur Hmm. berapa? SD. Kelas 5, kelas 6 lah. Oh, bang bacaan anak-anak SD gitu ya. Ya.
Nah, lalu kelas 5, 6 SD, SMP masih terus membaca. Ya, sampai SMP. Yang dibaca sekarang apa SMP? Udah mulai remaja tuh. Anita, Anita, cerpen-cerpen Anita. Itu Oh, mulai mulai apa namanya? Adita. Cerita-cerita asmara sekarang. Iya, Udah mulai puber ya. mulai puber. Udah kenal apa tahu cewek ini cantik ya, ya ini jelek. Oh, alah. Sudah mulai bisa menilai waktu itu. Berarti udah mulai melihat Yesi Gusman, Lydia Oh iya, Kandau gitu kan sebagai cover ya. Rano Karno, ya Rano kan. Karno gitu. Nah, dari melihat-melihat itu, kapan keinginan mau menulis? Menulis SMA. Jauh dong Hmm. kan SMP SMA ya. Waktu SMP nggak belum menulis, belum. Hanya ngelihat cover, Apa ya, oh, cantik nih membaca, cewek ini gitu membaca. apa gitu ya. Iya, belum SMP belum. Tulisan pertama Mas Yus Rizal tuh apa? Fiksi, non fiksi, cerpen, puisi, atau Puisi, surat cinta? puisi. Kemudian saya bikin gambar vignette. Vignette itu semacam sketsa ya. Semacam ya, apa ya? Kalau sekarang nggak ada sih gambar vignette sekarang. Ada, tetap ada. Ya saya tahu Iya, Vinya. Tapi ini apa namanya? Ini seperti ledakan-ledakan gitu loh ya. Tiba-tiba vignette latar belakangnya apa itu ya? Menulis apa menggambar vignette? Apakah ada lingkungan yang suka menggambar lalu Bung Yus lihat, wah keren juga nih ikut-ikutan. Bagaimana ceritanya? ikut-ikutan aja karena teman-teman kita bikin apa nih sekarang. Nah, kan kita kan nanti kan kumpul tuh, oh ya kita bikin vignette ya, udah ngarang-ngarang aja sedapatnya Hmm. gitu kan. Oh sekarang ini, oh vignette masih bahannya nggak ada nih, kita bikin vignette, bikin vignette. Oh cerpen mana nih cerpen, Hmm. bikin cerpen. Jadi tergantung Hmm. kebutuhan pada saat itu karena dinding itu kan satu lembar apa namanya satu lembar triplek itu kan dibagi tiga, puisi, cerpen, sama gambar vignette karikatur. Jadi kalau ada yang kurang, ya kita yang bikin majalah, bikin cerpennya, bikin itu gitu materinya. Hmm. Tergantung kebutuhan pada saat itu. Nah, di saat itu sudah menemukan kenikmatan dalam menulis atau sekedar ini kegiatan ekstrakurikuler, OSIS atau bagaimana Bung Yus menyikapinya waktu itu? Belum sih, belum menikmatin, hanya sekedar iseng aja sih pada saat itu. Iseng aja. Saya mulai Hmm. menikmati kalau pas sudah kuliah. Nah, ketika itu cita-citanya apa itu, Bung? Oh, iseng Aduh, kalau itu. cita-cita ini lucu lagi nih. Saya Oh, kan itu kepengennya jadi dokter. Pada Kepengen jadi umumnya orang dokter. zaman itu ya, Ya ya jadi dokter dokter. umum ya. Wajar lah saya jadi kepengen jadi dokter. Kenapa? Saya kan waktu SMA kan juara terus. hmm. Oh, sang Saya juara jurusan rupanya fisika ini. kan. Waktu itu kan jurusan fisika, biologi gitu kan. Saya jurusan fisika. Nilai saya bagus terus. Saya tes pertama ikut si Penmaru namanya. Si Penmaru ya. Lolos. Yang kedokterannya nggak lolos, yang ilmu hukumnya nggak lolos. Tahun kedua ikut lagi. Lolos, masuk FISIP, bukan kedokteran. Orang itu bukannya senang gitu ya, orang hura-hura. Saya malah diterima di FISIP nangis. Nangis. Gak jadi deh saya jadi dokter. Akhirnya ya sudahlah. Jadi Akhirnya cemplung ke FISIP ya. Tapi Jadi saya membayangkan Mas Yusrizal ketika Mas SMA ini laki-laki idaman pada masanya, kurasa ya. Ketua OSIS, suka menulis, redaktur majalah dinding gitu ya. juara apa ya? Jangan Unggulan lupa secara juara. akademis. Juara secara di OSIS akademis ya. ya, Bang Jon. Jangan di Secara kelas. penampilan menarik ya kan? Dusta mana lagi kan? Nikmat mana lagi yang kau dustakan, Mas Yusrizal? Iya, begitulah. Pokoknya jadi inilah, jadi teman yang menyenangkan lah. Teman diskusi, teman kelompok, teman organisasi, OSIS, camping. Yusuf Rizal dibawa terus kemana-mana. Nah, ketika Hmm. gagal masuk kedokteran, itu kan cita-cita ya. Iya. Kenapa berhenti? Nggak terus berjuang ya? Misalnya masuk swasta di Jakarta itu, Yasri. Apa? Ya Yarsi. saya kan, orang tua saya kan nggak mampu. Saya kan dari yatim dari kecil. Mm-mm. Bapak saya meninggal, saya masih kelas SD ya, masih kelas 6 SD. Jadi yang biayain nggak ada.
kalau swasta kan. Walaupun punya kakak saya ada satu mampu mampu banget, pakai banget lagi mampunya. Cuma ya mungkin anaknya juga banyak yang mau dia sekolahin, kuliahin gitu ya. Jadi banyak pertimbangan lah. Mungkin kakak ipar juga nggak ngedukung. Kalau orang Padang kan uni ya. Nah, jadi perempuan itu kan yang ngurusin adik-adiknya gitu kan. Adiknya banyak, bukan saya sendiri. Kami bersaudara juga 6 orang. Jadi akhirnya saya tahu diri aja lah. Ini nggak mungkin kalau sekolah swasta. Ya udah, saya terusin aja FISIP walaupun setengah hati. Nah di FISIP itu nilai saya, IPK saya sangat memprihatinkan. Nggak sampai 3. Hmm, tapi nggak sampai nasakom ya? Lasakom pernah 1 semester. Oh ya ampun. Karena saya waktu itu kan aktivis senat ya. Pernah ke Solo, ke Jakarta, ke Palembang, ke Bandung, keliling. Pertemuan senat-senat. Termasuk ke kemana ke teman-teman ke Andi Arief itu seangkatan saya tuh. Nah, ketika gagal kedokteran dan di FISIP dengan nilai pas-pasan itu, ke depan itu yang Bung Yusrizal pikirkan apa sebagai profesi, cita-cita, Nah, bayangan apa ke depan itu? jadi karena saya melihat kakak-kakak tingkat saya lulusan FISIP rata-rata jadi wartawan, Bang. Hmm, Ya, Hmm. rata-rata ngambil wartawan. Waktu itu Lampung Pos di Lampung itu koran yang sangat berpengaruh. Zaman Orde Baru ya. oh ini udah di Lampung ya? Di Lampung. Saya kan kuliah di Lampung. Nggak, Iya. kenapa pindah itu dari Bukit Tinggi ke Lampung? Apa ceritanya? Oh gini, saya kan di kampung sama ibu. Bapak Mm-mm. saya kan udah nggak ada gitu kan. Mungkin karena saya sudah tamat SMP, sudah mulai bandel, nggak bisa diatur gitu kan. Jadi ibu ini karena saya anak bungsu nih, takut nanti sekolahnya berantakan kayak kakak-kakak yang lain. Jadi dia nggak mau spekulasi, dikirimlah saya ke Lampung, ke tempat kakak saya uni. Hmm. Suaminya kan killer, jadi Oh. disitulah saya kuliah gitu. SMA sampai kuliah. Oh, jadi dari SMA sudah di Lampung. Ini Nah, suaranya killer kemudian ini ya. kembali lagi ke FISIP, Abang John. Mm-mm. Tiba-tiba dari dokter mau jadi wartawan. Nek piye itu ceritanya? Iya, karena kakak-kakak tingkat saya sudah wartawan, banyak yang ke wartawan. Akhirnya saya tergerak ingin bikin skripsi tentang media massa, tentang surat kabar. Kan channelnya gampang tuh. Kakak-kakak kita kan ada di sana. Ya sudah tinggal eh, ngobrol aja di dalam gitu. Skripsi selesai, saya diajak jadi wartawan. Memang apa yang saya bayangkan terbukti. Pasti saya jadi wartawan gitu. Lampung Pos. Itu kenapa cita-citanya Lampung Pos nggak Kompas misalnya atau Tempo di Jakarta gitu? Yang punya channel waktu itu Lampung Pos. Kompas belum punya apa namanya, punya jaringan ke sana. Punya sih kepengen waktu itu niat gitu ya. Nanti setelah dari Lampung Pos kepengen ke Jakarta gitu. Kepengen ke Tempo, kepengen ke Kompas. Cuman begitu saya baru setahun, saya dikasih beasiswa sekolah ke ini, Dr. Sutomo, LPDS. LPDS, Ya, Bung Siri. disekolahin sama Lampung Pos. Tambah nyaman Jadi, kan? jadi Tambah masih berguru dengan Amir Daud. iya, Pak Amir Daud, Pak Atma Kusuma, Cuma Ed Zulverdi, itu fotografer. seperti Iya. pantas saya perhatiannya pada titik, pada koma ya. Woi, Pak Begitu Amir Daud, menarik. Itu gue Amir Daud luar banget itu. biasa. Amir Daud, Bapak titik koma banget itu. Waduh, Namanya itu nggak diganti. nama siapa? Nama Yusrizal. Kan Amir Daud suka ganti-ganti nama orang. Enggak, waktu itu enggak. Ya, ya. Nama satu kata ditambahin sama dia kata lain. Enggak. Saya pernah ketemu sama Pak Rosihan. Saya sempat diajar Pak Rosihan Anwar. Kan. Mm. Ya, Nah, itu kan Bung Yus tahu dong ya bahwa wartawan itu masa depannya miskin. ya. Wah, Abang John nih. Hah? Ya, Kenapa masih mau jadi wartawan gitu, nggak jadi anggota DPR gitu apa? jadi waktu itu kan terjadi apa namanya perenungan ya. Apakah saya harus pindah jalur
Apa saya harus tetap jadi Lampung Pos pada saat itu kan? Cuman saya mikir begini, saya mau pindah jalur, IP pas-pasan, mau ngelamar kerjaan bersaing dengan IP 3 mana mungkin? Nggak Ya, pede ya. ya saya nggak pede. Nah, ada kesempatan pada saat itu saya ditawarkan jadi PNS. Wali Oh, kota bagus. sama saya kesengsem banget sama wali kota waktu itu. Kan berita saya kan bagus tuh, tulisannya kan bagus pada saat itu. Sampai wali kota, Yusrizal kamu mau nggak jadi PNS? Kalau mau nanti kita kasih rekomendasi. Malah saya nolak. Enggak Pak, saya lagi asik jadi wartawan. Karena pada saat itu saya baru diangkat jadi asisten redaktur kan, Asret. Oh, Membanggakan ya. Kemudian istri saya sudah PNS. Ngapain lah PNS dua-dua? Ya udahlah satu swasta, satu di PNS, pikir saya begitu. Makanya sekarang saya menyesali ajak, nggak, Mas, iya, penolakan tahu itu? kan? Udah jadi kepala dinas kali saya ya. Gubernur jangan-jangan. Kalau gubernur kan politik. Politik, iya. Iya, Kalau iya. karir Gubernur kan karir. sekda. Adik-adik tingkat saya sudah pada sekda semua. Udah eselon 1 semua. Bahkan kita. Menarik ya, Mel. Iya, Eh, kita sekarang ini kali, Mel. Oh, kita ada lihat ada cuplikan. Kita apa dulu, Abang John? video dulu Artikel kali. atau video dulu boleh? Ada sedikit cuplikan mengenai Uda Yusrizal. Kan naik COVID ko sebenarnya tidak tahu ambo bahasa ambo kan naik. Sebenarnya mau tidak tahu kan naik. Jadi dimulai dengan awalnya ambo batuk-batuk saja, batuk-batuk biasa saja. Sudah itu hilang, itu kan. Diminum obat batuk ambroxol 2 kalinya minumnya tuh itu hilang. Itu hari ketiga bangkit demam. Tapi demamnya aneh, badan namu ndak ange. Suhu badan namu ndak ange. Kemudian di rosok badannya ndak apa-apa. Diukur badan 36,5, 36,6 sudah sampai 37 hari. Tapi badan menggigil ya. Agak aneh tuh. Ikolah mau mencoba baru suhu badan normal tapi badan menggigil ya. Apalagi kalau kena ya lah kebau lu awak ndai minta ampun. Menggigil ya badan kena ya. Rancak Bana. Apakah pertama saya mau nanya sama Amel justru. Apakah Amel mengerti? Aku aku mau berpantun Minang jadinya nanti aja deh di Ya. penutupan. Jadi Nggak apa paham aku. Bung Suhunya Yus? something like that gitu ya. Amel tidak mengerti nih Bung Yus harus diterjemahkan. Apa sih itu Bung Yus? Cerita tentang apa tadi di video itu? Ada COVID-COVID. Jadi Sob, Amel nggak tidak paham ini. Ini menceritakan kan kita pengalaman juga saya paham. kena COVID. Ya, menceritakan pengalaman saya kena COVID. Jadi saya pada saat itu nggak tahu kalau saya sudah kena virus COVID gitu. Jadi badan saya itu waktu itu sudah mulai berasa nggak nyaman. Cuman dia itu mulai menggigil kalau dia sentuh air. Hmm. Padahal waktu itu badan saya seharusnya nggak panas loh. Tapi kalau Hmm. gigil badan saya pada saat itu. Mulai begitu saya di apa diperiksa ya, diapain sih namanya itu ya? Di lidah, ya kan? Di swab. Ya itu Swab. ya swab ya kan. Swab. Nggak taunya udah kena. Jadi Hmm. faktor mungkin ya, perkiraan saya kan istri kan tiap hari kan ke rumah sakit tuh. Mungkin bersentuh dengan pasien kali. Jadi istri saya kena dari pasien, saya kena dari istri. Jadi dua-dua masuk rumah sakit. Hmm. Itu diceritakan kepada siapa tadi itu? Oh, jadi ada perkumpulan keluarga besar Sumatera Barat. Hmm. Ah. Grup Di Lampung. di Lampung, ya anggotanya ada Jakarta, ada dari Medan, ada dari Padang, dari mana-mana. Dari Malaysia juga ada. Hmm. Lalu apa itu acara acara apa kesaksian orang yang kena Ya, sakit atau gimana? berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman orang yang sudah menderita kena COVID pada saat itu kan belum banyak yang kena pada saat itu. Masih sedikit. Tapi kayaknya kalau lihat sekarang wajah Bung Yus lebih segar daripada di video tadi. Oh ya, Iya, betul. Lebih Kayaknya fresh. sudah lebih fresh ya. gitu ya.
Lebih muda udah. Baca itu aja aku bisa. Itu tahun 2000 itu, 2020. Oh, 2000 ya masa 2020. COVID Lima lah tahun ya lalu. 2020 Lima ya. tahun lalu. 2020 Desember 2020. Itu masih bekerja sebagai wartawan. Oh, 2020 enggak ya? Enggak. Baru selesai di di DPR. Tenang. Nah, ini Oh, ya. bagaimana ceritanya itu, wah, Bung Yus sampai jadi staf ahli DPR dari wartawan dan di Jakarta. Betul. Jadi DPR RI pula. DPR RI ya. Lompatannya jauh ya. Ya. Saya yang di Jakarta nih nggak jadi staf ahli nih. Begini-begini aja. Jadi pada saat itu saya kan pernah jadi panwas, panitia pengawas pemilu Di ya, Lampung. di Lampung. Itu 2014 sampai 2016. Nah, Mm-mm. jadi pada saat itu kan pemilu semua kan. Mm-mm. 2012 sampai 2014, sorry. 2012 sampai 2014. Pas 2014 kan pemilu. Jadi ada salah seorang orang kampung awak, Sawah Lunto, namanya Pak Asri Tanjung. Mayor Jenderal Asri Tanjung. Mm-mm. Beliau itu seangkatan sama Prabowo Oke. di Akmilnya dan dia di Gerindra. Begitu dia terpilih, dia butuh tenaga ahli yang syarat-syaratnya agak-agak jarang orang bisa punya gitu ya. Harus bisa bahasa asing, IPK minimal 3,5, harus S2, pandai Mm-mm. menulis gitu. Alhamdulillah empat-empatnya ada di saya. Oh, Karena IPK udah naik ini, IPK. Tadi kan ya, juga sampai 3 nih. Di S2 saya S1. kan S2 saya kan hampir 4 IP-nya. Wih, kecerdasan muncul lagi nih. 3,93. Oh, luar biasa. Ya, S2 saya tuh. Jadi S2-nya ambil apa ini, Bu? ilmu pemerintahan, ilmu politik juga sama. Saya linear S1 S2 saya. Hmm. Nah, jadi karena saya wisudawan terbaik kan pada saat itu. Jadi piagam itu saya bawa juga untuk Pak Asril itu punya keponakan tinggal di Lampung. Hmm. Dia kasih kabar sama saya itu, Mama lagi cari orang tenaga ahli, mau daftar nggak? Mau, saya bilang. Syaratnya ini lah, ada saya semua. Mulai saya masuk film. Akhirnya saya dipanggil ke Jakarta. Ternyata di sana bukan saya sendiri yang berminat di situ banyak. Banyak. Ya, akhirnya saya kepilih lah gitu. Karena beliau itu wakil ketua Komisi 1, maka saya dibawa di Komisi 1 jadi tenaga ahli. Jadi saya itu tenaga ahli alat kelengkapan dewan gitu. Hmm. Jadi di Komisi 1 itu kan bidangnya pertahanan, intelijen, Ya. kominfo, dan luar negeri. Nah, itulah selama 5 tahun itu saya bisa keliling mengunjungi 15 negara saya sudah keliling. Oh, Ush. karena Apa bekerja yang di luar dilakukan? negara. Menulis. Jadi saya menulis laporan, membuat pidato, membuat bahan untuk diskusi, komunikasi dengan KBRI gitu ya. Terus itu karena background saya kan ilmu politik. Jadi ada unsur ilmu politiknya, ilmu pemerintahannya, sama keahlian saya menulis gitu. Nah, tinggal saya bagaimana memasukkan isu-isu terkini pada saat itu untuk didiskusikan di KBRI tempat negara kita kunjungi gitu. Jadi ketua komisi Hmm. atau ketua rombongan kalau mau pidato, mau sambutan, saya yang nulis. Hmm. Kita nggak seberuntung Penulis. itu ya, Mel, sampai diajak ke 15 negara gitu. Iya nih, luar Ya. biasa. Itu dalam periode 5 tahun berarti ya, 2014, 2019. 5 tahun. Jadi rata-rata 1 tahun 3 negara ya. Oh, luar biasa. Tapi bahwa hmm, balutan profesinya apapun yang dikerjakan tetaplah menulis begitu ya. Tetap sejalan dengan ruh Ya, awalnya. dengan menulis. Menyesal nggak sih udah Yusrizal nggak jadi dokter malah jadi penulis pada akhirnya atau nggak jadi PNS? Minimal jadi pasien lah ya.
Semua kan sudah diatur. Kita hanya Iya betul. menjalankan takdir. Tidak ada Hmm. yang harus disesali karena semuanya itu rencananya Tuhan yang lebih pandai membuat rencana, ya kan? Kita hanya melakukannya aja. Takdir itu Iya, kita iya. jalani. Gitu. Menarik. Mas, tadi udah sekarang Mas. Kalau Nanti Om. sekarang di kau tuh ini gak sih? Karena sekarang lagi sudah apa ya, marak AI gitu. Di kau suka berkarya atau mencoba-coba gunakan AI gak sih? Artificial intelligence atau apa teknologi terbarukan lah yang kira-kira sekarang sedang hype di anak muda tuh. Siapa tahu bikin vignette pakai AI. Jadi gini, Gak tahu loh itu apa. awalnya Tawaran saya Ya, awalnya gimana saya Mas? dengan ini, vignette itu kayak sketsa gitu loh, man. Oh, I see. ya. Awalnya saya dengan AI ini apa ya? Oh, kurang respon saya sebenarnya awalnya. Karena begini, saya mencurigai banyak penulis-penulis yang tidak orisinil menulis karyanya. Mereka tinggal perintah ke chat GPT, kemudian perbaiki sedikit-sedikit, edit-edit tipis, langsung kirim. Saya begitu merasakan setelah saya mengelola hati pena ini. Wah, kacau ini. Terlalu banyak sekali. Itu banyak Hmm. tulisan-tulisan penulis-penulis itu nggak saya muat. Karena saya Hmm. sudah bisa membedakan ini AI, ini orisinil. Kalau dia tidak bernyawa, kalau tidak ada bernuansa pemikiran si penulis, ini pasti AI. Saya langsung akhirin, saya langsung ini. Apa Jadi, salahnya orang menulis pakai AI? ya, jadi kalau menulis AI, menggunakan AI, seharusnya betul-betul kuat landasan ininya, idealismenya. Dia harus tahu etikanya bahwa yang menulis itu sebenarnya karya gitu, pikirannya, otaknya, bukan robot. Maka saya sekarang menulis saya nggak mau pakai AI, tapi kalau menggambar ilustrasi, ya saya nggak bisa menggambar seperti ilustrasi kan, boleh deh, ya Hmm. masih bisa dimaklumin. Tapi kalau menulis saya belum pernah saya pakai AI, nulis sendiri. Ya, tapi kalau Ya, orang menulis pakai AI juga tidak mendapat penghargaan dari Bung Yus. Mungkin dia berpikir saya tidak bisa menulis, jadi saya pakai AI. Kalau menggambar saya bisa harus sendiri gitu. Begitu juga kan orang berpikir ya. mungkin begitu ya, mungkin. Mereka mau cari nama aja, barangkali mereka nggak perlu dapat penghargaan, mereka dapat reward gitu ya. Ya, itu pilihan ya. Bagi saya, kalau ketahuan ada yang kasar betul main AI-nya, saya eliminir aja. Tapi bentuk karya lain, udah Rizal berarti tetap mencoba untuk mengeksplorasi begitu ya, Ya, selain menulis. penulis. Begitu spesifiknya di kau menjaga idealismemu di dalam tulisanmu, paling tidak begitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Oh, Tapi sekarang seperti novel saya nggak selesai-selesai itu karena saya nggak mau pakai AI. Nyatanya lah Pak Eder Pak tidak selesai. apa naskahnya yang sedang terhambat itu? Apa Saya judulnya sedang boleh? menulis novel judulnya Prahara di Kapal Van der Wijk. Wih, Oh, itu terusannya novel Buya Hamka. Nah, disitulah secara tidak baru aja saya baca sebut judulnya aja orang langsung iya, teringat angkanya kan. Mm-mm. iya. Itu aja bagi saya sudah promosi. Itu aja yang Ah, membuat nama saya naik. Dikaitkan ya dan pack-nya ya. mendompleng dong, Tidak, mendompleng. Hamka bercerita tentang Zainuddin dengan Hayati, Hayati. percintaannya dari Padang Panjang sampai dia ke Surabaya. Akhirnya dia tenggelam di kapal Van der Wijk. Di dalam novel itu Buya Hamka hanya menyebut kata Van der Wijk 3 kali. 3 kali dan itu pun banyak tulisannya muncul nama kata Van der Wijk di berita yang dicuplik apa namanya yang di apa namanya itu ya yang diambil dari uh, kelipingan koran. Padahal di novel itu tidak menceritakan kapal Van der Wijk itu sendiri, hanya cantelan judul doang. Nah, di dalam novel saya justru saya ingin menceritakan apakah dari mana asal mula kapal Van der Wijk itu.
Dia mulai dibangun tahun berapa? Siapa yang memulai? Kenapa kapal itu tuh harus dibangun gitu ya? Dan sampai harinya ke Hindia Belanda. Ada percintaannya nggak? Ada menyangkut sedikit tentang cerita Hayati ketika dia ada di kapal. Karena Namanya Hayati Hayati juga. Hayati ada di kapal, tapi pada saat itu saya tidak sebutkan Hayati, Hmm. seseorang. Karena pada saat itu kan tidak ada Hayati pada saat itu. Tapi pada saat itu ada orang penumpang di dalam kapal Van der Wijk sedang dalam keadaan berduka patah hati. Nah, disitulah ada tokoh namanya Malik gitu ya. Dia orang sekampung sama Hayati. Melihat Hayati murung gitu. Ternyata dia cintanya tidak disambut oleh Zainuddin sehingga dia dipulangkan ke Padang Panjang. Ketemu di kapal. Malik itu dari Belanda. Sekolah dari Belanda, pulang ke Padang, ketemu di kapal dengan Hayati gitu. Jadi Percintaannya mulus apa enggak? yang mengecewakan ya Oh, nggak happy ending sih. nggak Nggak happy ending. Berarti bakal laku. Kalau happy ending biasanya nggak laku itu kalau percintaan. nggak Nggak happy Kenapa belum dikenal. ending. selesai? Iya. Kenapa belum selesai? Ya, dia Bantuin Mel. Perlu bantuan Amel. Ampun, saya boleh berguru pada juga, suhu. boleh juga tuh ya. Kita lihat ini Mel. Ini waktu kayaknya cepet amat ya. Belum apa-apa Oh ya. iya, betul. Oh iya, ada Bayu, clipping. kalau clipping Bayu yang itu, yang antara ya. Nah, ini tapi ada yang bagian tertutup. Saya Oke. baca ini ya. Di sini apa ini? Saya lihat tuh Bung Yus juara 2 di situ. Ya, jadi Kenapa nggak juara satu? Pertanyaan gitu aja. Kenapa nggak juara satu gitu ya? Udah lupa itu. waktu saya di Padang, saya kan sempat menjadi perwakilan pos kota di media online Sumatera Barat. Waktu itu ada eh, lomba karya jurnalistik kebudayaan. Oke. Jadi kerja kebudayaan tentang Tionghoa. Saya wawancara sama orang Tionghoa, saya survei, sehingga isi tulisan saya itu betul-betul hidup seolah-olah mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Hmm. Eh, Pada saat itu dilombakan saya dapat juara 2. Yang juara satu, nah ini unik ini. Juara satu ini ternyata seorang mahasiswa yang jadi juri dosennya dia. Nah, Ah. di dalam materi tulisannya itu, si wartawan, si penulis ini mewawancarain juri-jurinya. Di Ah. Oh, Ada irisan di situ. ada irisan situ. di Jadi juri merangkap narasumber di dalam materinya dan dia adalah mahasiswa dari si juri. Itu saya protes di situ. Tapi karena saya protes seorang diri, yang lain pada diam, ya sudahlah. Ya, ya ya, nggak ya, dapat ya. jadi juara satu ya, sayang sekali tuh. Hadiahnya bedanya jauh, juara satu, juara dua. Bedanya 1,5 juta, saya 6, dia 7,5. Wah, Lumayan itu. lumayan itu. Kayak satu Eh, setengah. buat makan sate Padang kenyang kita. Ya, ya, ya. Nah, Sering kali lalu terjadi. ini Meli, waktu dikit lagi belum baca puisi, saya nanya, kenapa itu bikin buku biografinya Pak Anies? Ya. Oh, gini. Di Sumatera Barat itu menjelang pemilu Pilpres itu Anies Baswedan sangat respon orang Sumatera Barat sangat respon dengan Anies Baswedan. Hmm. Hampir 80% itu tuh Anies Baswedan. Saya kan membaca peluang ini kan ini buku bakal laku nih. Gitu kan. Oh, pendekatannya bisnis nih ya? Bisnis awalnya begitu. Nah, kebetulan saya kepentok dengan waktu kan waktunya kan bekerja tuh, nggak bisa main-main. Nah, Mhm. pada saat itu untuk cetak, untuk survei, untuk wawancara ke sana kemarinya, saya kan butuh biaya. Akhirnya Iya. saya menggandeng anggota caleg ya, caleg dia itu mantan wali kota 2 periode. Di Iya, di Padang, Padang. di Padang. Padang. Namanya
Namanya ini Fauzi Bahar. Fauzi Fauzi Bahar, saya tahu. Bahar. Dia mantan Hmm. wali kota 2 periode. Jadi ketika diwawancarain, udah saya ikut juga lah menulis. Kata saya akan pokok-pokok pikirannya dari saya nanti kembangkan. Ya sudah, menulis lah. Pakai nama dia juga di atasnya saya 2. I Akhirnya dia see. biayain, dia yang cetak segala macam. Jadi diborong sama dia, ya kita dapat dari situ biayanya. Kemudian karena dia mencalekkan, itu dibagi ke konstituen. Pas Anies Baswedan datang ke Padang, saya diminta untuk memberikan itu ke Pak Anies. Hmm. Ya, ada Wah. fotonya tuh. Is. Nah, ini dia ya. Tapi memang kenapa ya wajahmu tuh lebih muda sekarang, udah Yus ya? Gitu ya. Inisialnya Heeh. kayak baju saya ini. Kenapa? Sarung dipakai Serupa. kayak baju saya. Oh iya, sarungnya ya mirip ya. Sarung itu sarung, Abang. Sarung, maaf. Ya. Tapi Oke, lagi-lagi baik. dari menulis ya, Terima kasih Bayu. Abak Mas Yusrizal ya, dari menulis akhirnya tetap semuanya garis besarnya adalah menulis Menulis. begitu. Menulis. Apakah biografi itu memuaskan Anies, Hmm. memuaskan Secara apa? Bung Yus, atau memuaskan tadi siapa Bahar, Fauzi Bahar. Budi Bahar? Ya. Apakah tidak memuaskan bagi ketiganya atau gimana? Saya terus terang saya kurang puas sih dengan tulisan saya itu karena dibuat terburu-buru ya. Hmm. Terburu-burunya begini, saya menyesuaikan jadwal Pilpres, kampanye. Jadi Ah, Anies Baswedan mau datang ke Sumatera Barat di bulan sekian, tanggal sekian, gitu loh. Hmm. spesifik. Saya harus berkejaran gimana caranya supaya Anies Baswedan datang ke Padang, itu buku sudah dicetak. Bayangkan saya jungkir balik siang malam menulis. Jadi ada unsur ketergesa-gesaan gitu di situ. Hmm. Kurang melakukan perenungan yang mendalam di situ. Sehingga kurang maksimal. Dan terlalu kaku menurut saya bahasanya. Sangat akademis. Hmm. Sangat akademis. Yang berapa Karena lama waktunya? 3 bulan. Enggak sampai 3 bulan sih, 2 bulan ada. 2 bulan. Oh, tapi dari Pak Anies sendiri ada respon nggak, udah Yus? Iya, Pak Anies senang banget saya dipeluk pas dia. Oh, wah. Dipeluk sebelum dia baca apa setelah dia baca? Ya kan kejadiannya kan di masjid tuh, buku itu Ya, beredar. Kan membludak itu masjid raya segitu besar di Padang, bayangkan. Masjid raya ya. segitu besar, itu penuh orang meluber sampai ke parkiran, itu buku bertebaran di sana. Hmm. Gimana nggak senang dia. Ya kan? Hmm. Pada saat Apresiasi untuk dia ya. dan memang eh, Sumatera Barat rekor kan pemulihan suara untuk Anies Baswedan Ya. Ya. sama Aceh kalau nggak salah. Yang Islam ya. Apa dominan Islam di situ dia menang ya. Kayaknya kita harus ini nih. 1 jam tuh nggak cukup Abang John deh untuk Ya, kita explore seorang kita Yusrizal. Tapi penasaran deh kalau Mas Yusrizal ini kita mau baca apa? Baca puisi ya? CPC. jadi Konon kabarnya sih siapkan. pernah trauma. Konon kabarnya Iya. pernah trauma dia baca puisi nih. Jadi waktu SMA saya kan pernah baca puisi. Saya karang sendiri, saya baca sendiri. Waktu itu pelajaran bahasa Indonesia. Karena Aha. saya waktu itu kan saya udah bilang tadi, saya di kelas itu sangat waktu itu bagus lah nilainya bagus. Bahasa Indonesia sudah tinggi. Jadi saya pertama sekali muncul jadi Yusrizal baca puisi ke depan. Saya baca puisi, yang saya baca puisi itu orang yang saya suka gitu, cewek. Oh. Oh, Jadi cewek ya. ya, jadi begitu saya baca puisi itu gempar satu kelas itu ketawanya nggak karu-karuan gitu sampai Oh, pecah ya, ketawanya pecah. saya berpikiran ini yang diketawakan apanya? Apa suara saya yang cempreng atau isi puisinya nggak bagus? Apa karena saya menyebut nama seseorang atau bagaimana sih? Waktu itu akhirnya saya udahlah nggak mau lagi baca puisi sudah itu. Ya, ternyata kenapa diketawain? Karena lucu kali ya. Oh, nggak dapat jawaban pasti ya. Karena lucu. Geledek-geledek begitu barangkali ya. Tapi Karena akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun kembali Yusrizal membaca puisi. Kemarin sebetulnya pada tanggal 13 Februari di acara Satu Pena
Seribu Cinta. Ini yang kedua kalinya kita Kaos mendengarkan. sudah diterima ya, Bung Yus ya? Kenapa? Kaos sudah diterima Oh ya? iya, dah, sudah saya. Waktu pas webinar kemarin saya pakai, cuman nggak ada tulisannya nggak kelihatan di screen. Ya, aku sudah Oh, dapat kok fotonya. Sekarang kita mau mendengarkan lagi Mas Yus Rizal membacakan sebuah puisi. ini Boleh ya Bang puisi Jod? waktu SMP itu bukan? Waktu SMA bukan? SMA itu baca puisi. Nah, ini puisi yang akan dibacakan puisi itu atau yang lain? Nggak di puasa puisi yang lain. Oke, silakan. Carut marut kehidupan. Puisi karya Mita Pisano. Di bawah langit kelabu yang meronta, terhampar cerita tentang luka dan tawa. Kehidupan beranyam bagai benang kusut. Setiap simpulnya adalah kisah yang ribut. Ada tangis di balik senyuman, dan harapan yang karam di lautan impian. Jalan hidup penuh lika-liku tak berujung, mengiring langkah kaki yang kadang terhuyung. Rindu akan tenang, namun badai tak berhenti. Semesta berbicara lewat isyarat sunyi. Hati yang lelah tetap mencoba berdiri, melawan carut marut yang tak kunjung pergi. Sekian, terima kasih. Wih, bagus kok, seru Yus Rizal Karana. Seru banget Bang Jon ya. Iya, keren keren. Ada pantunku buat dadakan untuk Yus Rizal Ini Karana. pantun penutup nih Amel ya. Pantun penutup, kita tutup obrolan kita dengan pantun yang ceria. Kesuka bumi memakai tunik, Sip, Cakep. cakep. kenal ketemu mojang yang gelis. Sip. Yus Rizal ternyata orangnya unik, multi talenta dan penuh idealis. Eh, Balam bukan sembarang balam, pasarangnya di tengah jalan terjal. Salam bukan sumbalang, salam, salam istimewa untuk Uda Yus Rizal. Salam kembali, terima kasih. Sukses selalu, Mas Yus Rizal, karena udah Oke. abang, apapun itu, orang yang punya banyak talenta, punya banyak gagasan, punya banyak visi, ide, dan idealisme yang kita bisa serap ceritanya, yang kita bisa ambil hal positif dari kisah-kisahnya. Sukses selalu, ditunggu karya terbarunya, ditunggu gagasan-gagasan barunya, ditunggu aktivitasnya di Hati Pena. Kita jumpa lagi di episode yang tidak kalah menarik, tentu masih di ngobrol bareng kreator era AI dan Satu Pena. Sukses selalu untuk Mas Yus Rizal, sehat Iya, selalu. Bang. Terima kasih juga untuk sahabat Satu Pena yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam sehat, salam sejahtera, salam Satu Pena dan kreator era AI. terima kasih Bung Yus. Terima kasih Amel. Terima kasih, Bang Terima Jen. kasih. Terima kasih, Bang Jen.